Nah, itu tulisan dia hampir ada kesamaan ini. Inilah hukum 10. Nah, terus supaya orang lihat orang kampung ada di sini. Itu tongkat Harun berhubung ada di sini, itu kulit ada di sini. Ya, nah orang marah-marah sudah. Siap. Kabar tadi tuh. Nah, ini dia. Ya, saya setuju kamu. Jadi hampir sama. Hukum 10 ya. Oke, angkat lagi. Oke, saya angkat, saya makasih untuk orang dari kampung yang itu lengkap ya. Ini tongkat Harun berbunga. Tongkat Harun berbunga yang bertunas. Ini dia. Ya. Ijab saja. Supaya orang kampung jangan marah-marah kita. Nah, ini buli-buli emas yang tempat mengisi roti. Ya, buli-buli emas tempat mengisi roti. Nah, oke, sudah tidak ada lama. Saya kasih dulu orang saja sekejap. Ada yang mau coba pegang kah? Oke, tutup dulu. Ini tongkat Harun bicara soal pengajaran. Kenapa saya kasih pada awal? Ini tidak boleh biasa sembarang, sampai ada kosan. Itu suka tak salah betul. Coba bilang Pak. Bilang. Beda tuh. Nah itu saya bilang. Itu tidak boleh biasa sembarang ini. Tongkat Harun berbunga ini. Cara soal pengajaran itu saya bilang. Ini jaga dia betul-betul itu. Ya saya bilang kamu jangan tunggu ini tongkat Harun yang bertunas ini. Langsung marah punya ini. Jangan bilang sembarang. Apa saya bilang? Ini bukan sembarang. Ini tongkat Harun berbunga apa ini? Ya itu sembarang saya bilang ini. Ini bukan sembarang tongkat. Itu bukan plastik ini original. Perlu tidak percaya ini kan tongkat ini ada api. Macam mana? Ada orang sama ini? Ada kan? Ada kan? Nah itu tongkat Harun ini. Wajar dengan semakin kuat kan? Coba kau bilang ke tangan kamu dulu. Kalau betul mau soal. Bila saya kasih lepas itu harga mati ke Tuhan lagi bersendirian lagi kuatlah. Nah. Kamu tidak awas. Saya sudah kasih tahu kamu ini tongkat Harun berbunga, kamu tidak awas. Saya bilang ini itu tabut perjanjian. Bagaimana Musa suruh begitulah itu. Inilah basar dia sokatan itu malaikat pun begitulah sokatan yang Tuhan suruh kepada Musa. Tidak orang dia. Inilah tabut perjanjian. Itu jangan main-main. Ya. Bila saya kasih pegang itu kat semua baris di sana pura-pura mau pergi tandas.
Baru katawa ang belakang dinding. Ya ini belum bisa pada yang bujuk kok. Baru para bisa tahu. Nanti saya suruh panggil dia, ambil itu hukum 10 kasih satu dan semua baru dia tahu. Pura-pura orang nanti tas jatuh kencing begini, padahal menghilak saja. Ya, macam mana ada kekuatan pada kesabaran seperti ini. Sekali saya tiup, bapak semua. Kita akan menyanyi satu pujian. Tapi tenang dulu sekejap, karena mereka selalu pergi tandaskan. Biar anak saya bersaksi dulu. Saya ringkas. Oke, sebenarnya kami pun satu keluarga pun sebenarnya diserang sekarang banyak sabaran. Ini saya sebut cakap. Jadi pada hari Isnin tuh, sebelum saya balik kampung, malam dia tuh, saya tuh mimpi. Ini betul-betul saya mimpi ya, bukan penglihatan, ini saya mimpi betul-betul. Saya di sebuah bakau, saya di sebuah bakau. Lepas itu, pohon ara sangat banyak. Lepas itu kan ada satu pokok di sini, dia sangat rendah. Kamu tahu juga pokok ara kan, dia tinggi kan. Lepas itu daun dia berjuntaian. Oke. Lepas itu ada satu pokok di sini, dia tinggi, sangat tinggi. Sampai saya lah di sini. Dia berdaun. Hanya itu satu pokok yang pendek yang berdaun. Yang lain memang ada daun, tapi pokok ara dia, kamu tahu sama-sama daun dia kan. Oke. Lepas itu pokok, setiap pokok ada ular. Bermacam-macam jenis ular. Ada kobra, black mamba, green mamba. Lepas itu ada ular sawah. Ada anaconda. Macam-macam ular. Ada yang di dalam air begitu. Ada satu ular. Ini ada saintis mengatakan prasejarah masa zaman dinosaur. Nama ular Titanoboa. Kamu boleh search di Google. Itu ular masih hidup sampai sekarang. Ada satu saintis yang menjaga. Jadi kita mau pergi sana. Dia bermacam-macam jenis ular. Itu pokok. Semua pokoknya penuh ular. Lepas itu ada satu pokok di sini yang sama tinggi dengan saya. Dia berkaki. Kaki begini. Ini depan begini. Terus di belakang 3 saja begini. Terus tuh dia cakap sama saya. Dia bilang, kalau kau berani, kau tembuslah. Kau jalan. Kalau kau tidak berani, kami yang makan kau. Jemaat Tuhan, walaupun saya setiap kali masuk malaikat, iman saya sendiri juga masuk surga, jemaat Tuhan. Malaikat tidak akan tolong kau. Sebab dorang sudah memang di surga. Dorang tidak hak mau macam mengurus kamu punya kehidupan. Dorang hanya pendamping saja. Dan bilang roh Tuhan memberikan kebenaran untuk itu malaikat masuk. Dia masuk untuk menguatkan kamu saja. Tapi untuk menghadapi itu masalah, kamu sendiri yang berdepan dengan itu masalah. Dia cakap saya begitu. Dia bilang, kalau kau berani tembus, kau tembuslah. Itu ular yang bercakap apa? Kalau kau berani limpas, kau limpaslah. Dia bilang, dia bercakap, dia bercakap, kalau kau berani limpas, kau berjayalah, kau menang. Dia bilang, kalau kau tidak berjaya limpas, kami yang telan kau. Bermacam-macam ular. Siapa
macam-macam. Terus terang dia jemaat Tuhan, tulang saya semua bergegar. Betul. Sebab itulah saya katakan, walaupun ada malaikat masuk, tapi kamu sendiri yang hadapi itu masalah. Dong tidak akan tolong. Dong hanya mendamping. Kamu yang harus bergerak. Jadi depan sana, depan sekali sana, iman kamu. Depan sekali di sana, saya nampak gembala sidang sama ibu gembala. Depan sekali. Macam itu jarakan, beginilah saya sama si Elvina. Tidak berapa jauh, begini saja. Begini. Jadi ibu gembala sebelah sana, gembala sidang sebelah sana. Jadi ibu gembala bilang, cara dia selalu dia kasih begini-gini, dia punya tangan tuh. Bilang, dia bayi ding. Dia bilang, mana sudah kau punya bahasa roh? Dia punya roh sendiri yang tidak mau tolong, walaupun darah daging. Sebab kenapa? Iman kamu sendiri masuk di surga. Dia pun tidak dapat tolong. Dia cakap saya, bayi ding. Gini-gini dia. Mana sudah kau punya bahasa roh? Mana tuh api? Dia bilang. Jadi kalau ibu gembala, biasalah. Di sini dia meleter, sana pun dia meleter, lama-lama roh. Itulah seorang ibu, maksud dia. Kenapa ibu selalu meleter? Dia tidak mau kamu alami apa yang dia alami dalam hidup dia, itu kebaikan, itu penderitaan. Jadi dia bercakap, kamu ini belum lagi macam saya, angkat-angkat air tengah malam di parigi, limpas lagi itu tali. Kamu tahu gak apa itu tali dia cakap tuh? Itulah tali penyembahan berhala. Masa dia kecil, dia limpas di bawah, mau pergi di sekolah saja, dia tidak peduli. Ya, jadi orang tidak berhenti meleter. Jadi gembala sidang pun, Mbak tunjukkan nih ding. Kamu tahu macam mana saya masa tuh? Saya bergegar betul-betul. Terus terang saja. Saya tidak ingat lagi Serafim, Ofanim, Kerubim, tiada, langsung tiada. Kau sendiri berhadapan dengan tuh masalah kau. Woi, itulah betul-betul. Sampai saya cakap, aduh, macam mana nih? Saya bilang, sampai saya begitu sudah, walaupun malaikat masuk, begitu tuh. Saya begini, Tuhan Yesus, macam mana nih? Sampai saya sendiri marah di bakau. Saya bilang, kuat, saya bilang, Tuhan, saya bilang, kau tolong saya bilang, tolong saya maju, saya bilang. Jadi sekali sampai saya begini-gini, nampak batu air percikan, begini-gini, tolong saya Tuhan, maju, saya bilang, saya sendiri kasih kuat semangat saya, maju, saya bilang, saya maju begitu, dibilang tuh api, Marah sudah ding. Maju, saya bilang, saya sendiri kasih kuat semangat saya sendiri. Kalau kamu tidak berusaha menentang masalah kamu, dia yang makan. Kamu tidak berani limpas, kamu tidak berani tembus ke masalah, dia yang telan kamu sebenarnya. Ular itu kan masalah, kan sudah dikatakan dia licik. Tembus, saya bilang, percaya, saya bilang, Tuhan mampukan saya, kuatkan saya, sebelum saya jangan begini. Terus dibilang terus tuh api. Macam begitu, lawatan Tuhan ada di sini. Begitu, saya nampak begitu. Api itu keluar di sebelah saya. Dibilang, maju, saya bilang, tapi kan, masa aku berjalan, macam kau tidak sampai di depan. Kamu tahu itu treadmill kan? Yang orang selalu berlari-lari begitu tuh. Orang selalu exercise tuh berlari tuh. Macam begitu. Dia sengaja tidak mau kasih sampai kau di yang tempat yang kau mau tuju. Dia kasih jauh-jauh lagi begitu. Jadi kalau kamu tidak tetap terus maju, kamu mau mundur, kamu tahu saudara, kamu milik siapa? Terus terang. Maknanya kamu tidak dapat pikul itu pengurapan sebenarnya. Tapi kamu mau lebih. Jangan tetap maju, saya begini, maju. Saya nampak, ini gembala saya sampai gembala. Tunggu. Dia tunggu saya bilang, gini.
Tetap saya maju. Ada satu ular yang saya limpas. Dia lah Tetanoboa. Dia lah ular naga tua. Oh besar tuh, betul saya terus terang. Besar, sangat besar betul. Penuh tuh badan dia tuh, laut sana kuda tuh. Penuh. Saya limpah ke Tuhan sebelum Tuhan terus gini-gini tuh. Saya langkah saja begitu, semua begitu. Tuh ular jeblok. Wih. Saya bergegar betul, saya ketakutan. Tapi saya tetap minta Tuhan Yesus kekuatan. Begini semua tuh kepala tuh ular. Di belakang, kalau dia nampak jago begini, tetap sih maju kan, sampailah gembala sidang sama ibu gembala sidang. Terus gembala sidang bilang, dia bilang, begitu saja, dia bilang. Terus sebelum saya naik itu kuda, sama-sama dengan dorang, itu kereta kuda, bukan kuda berapi ya, bukan. Ini kuda membawa kamu ke tempat itu saja, begitu. Sebelum saya naik, saya sama orang, itu ular paling last dia cakap sama saya. Dia bilang kan, kau percaya limpas, tapi tunggu, dia bilang, akan datang lagi. Wih, terus dia hilang. Jemaat Tuhan, kamu tidak percaya tembus masa awal kamu. Saya tidak tahu hari yang sama tuh kakak saya pun mimpi ular. Nih, makasih Ten. Oke, mungkin anak hilang sedikit suara lah. Kalau tidak silap, sini tidak penuh. Gara-gara saya terlalu penat, walaupun saya hari-hari di rumah, tapi hari-hari banyak kerja. Macam terlimpas saya punya kerja. Macam saya punya kepenatan terlimpas lagi, si Azlan punya kepenatan. Sebab saya lain keluarga, lain anak, saudara ini tidak pandai tidur. Tidak pandai tidur, sampai sekarang tidak pandai tidur. Kalau kamu tinggal sama saya, kamu tahu lah itu. Kamu sendiri pun tidak dapat tahan. Oke, lepas itu ketika Tuhan Yesus kasih tidur dah, jadi saya terlelap sekejap. Jadi saya tidak tahu yang masa saya tidur tuh sudah siang. Jadi saya tidur tuh macam jam 6 gitu. Baru saya dapat tidur 6 pagi. 6 pagi kan. Jadi saya tidur. Tiba-tiba saya rasa macam saya tidak tidur. Terus saya punya roh pindah. Begitu, kena bawah. Tapi saya heran kan, saya punya roh kan pakai jubah putih. Lucu lah. Jadi sekali itu kan, saya bilang, di mana nih saya? Jadi sekali itu kan, sana pun ada saya nampak roh ibu gembala sama pastor di sana, tapi dorang di samping sana. Lepas itu saya mau pergi tempat dorang, sebab saya nampak dorang. Itu roh saya nampak dorang, jadi saya mau begini. Tiba-tiba ini king cobra, yang ini king cobra. Saya jalan begini, tiba-tiba dia dari sana punya laju besar, sangat besar. Terus mata saya begini, terus dia mau patung saya sempat elak begini, terus dia terbang di sana. Sekali saya terelak, terus macam saya nampak, ada saya nampak macam seimbas begini, saya nampak ada satu kayu besar, macam kayu balak. Jadi dia sudah pergi di sana, tuh lah, dia begini kan, tuh dia pergi di sana, saya ambil tuh kayu, macam dia sudah kena potong saja tuh kayu, begini, besar begini, punya kuat siapa ini? Saya pergi peluk begini, dia mau serang saya balik, dia mau begini, so dia mau siap sedia sudah lompat balik, serang saya, terus saya begini di sama dia, dalam nama Yesus mati kau, saya bilang. Mati dalam
saya. Terus saya ambil tuh kayu, saya bilang mati kau, dalam nama Yesus mati. Kali-kali sampai bekangkang gak kasih mati begini. Saya kasih begini betul mati. Sekali saya kasih begini kan, terus dia jadi kecil, macam tinggal jari kelingking lagi. Nah itu maksud dia dalam alam roh. Itu dalam alam roh. Jadi kalau dia sudah mati, bermakna dia tidak kuasa, sudah dia mati. Itulah dia jadi kecil. Nah selepas itu saya mimpi. Dan menyusullah mimpi saya itu pada hari Rabu juga. Rabu kan Pastor Jas, kita ada sini latihan Tuhan. Saya ada kasih doa itu 5 penari rebana yang terlibat dalam itu persembahan di sana, tempat Mandarin sana, Bread of Life Church. Jadi saya kasih doa, kami buat bulatan. Elvina, Julita, Mastina, Atika, sama Norita. Yang begini, buat bulatan, saya pegang tangan. Tuhan Yesus suruh saya buat itu. Dia bilang kau buat nih, kau buat. Saya bilang ini masa latihan. Jadi selesai latihan tuh, terus saya bilang kamu jangan balik. Saya rasa, saya bilang kamu sedang diganggu sudah nih. Dan saya bawa dorong, pegang tangan, pusing begini, buat bulatan, dan kami pegang tangan. Dan masa itu si Mastina sangat, saya boleh nampak di dalam alam roh, perawakan muka dia tuh seperti bukan dia. Ada roh sudah menyusup, berganti. Dia punya roh tidak di sana, keluar. Jadi masa itu saya kasih doa. Jadi saya teriak panggil nama Tuhan dan saya berbahasa perang. Saya minta Tuhan Yesus kembalikan semua malaikat perang dorang. Sebab sekarang kita sedang dalam peperangan. Jadi sekali terus doa, nah dorong lah seperti biasa, masa itu urapan. Dan ketika pada masa itu, terus si Mastina punya muka, baru muka dia, baru dia hidup. Saya bilang, kau bagaimana Mas? Selama nih, macam baru kau hidup nih, macam baru kau bangun nih dari mimpi. Saya bilang, terus macam dia cakap, macam saya hilang macam saya tidak tahu. Macam baru saya rasa macam saya sampai macam baru. Jadi itu dari dia sendiri, itu dia punya sendiri jawabannya sama saya. Selepas itu ada saya kasih doa, dia kasih kembali balik tuh dia punya roh. Dan pada malam itu saya mimpi dia. Saya mimpi dia. Dan roh jahat itu di dalam badan dia tidak suka. Dia bilang, kenapa kau kasih doa? Dia bilang, dibelawan sama saya. Dan dia punya roh jahat itu mau serang ibu gembala sidang. Dia mau serang. Terus masa itu dia punya roh, kami macam sedang dalam ibadah masa itu, dan dia berdiri terus tuh roh jahat diguna badan si Mastina. Terus dia berdiri, dia bilang, kenapa kau kasih doa? Dia bilang. Dia jawab, dia milik kami, dia bilang. Dia hampir mau menjadi milik kami, sudah balik, dia bilang. Kenapa kau kasih doa? Dia bilang. Terus saya teringat yang itu malaikat maut, ikut-ikut dia. Terus saya teringat. Sebab ada yang hari bilang tuh, si pergi kasih, dibilang itu malaikat maut ikut-ikut. Jadi saya kasih doa di dalam alam roh pun saya berperang. Ini menyusul itu saya mimpi ular, terus saya mimpi lagi tuh. Jadi saya kasih doa si Mastina. Dalam nama Yesus, saya bilang kan itu tangan saya seperti keluar satu cakrawala. Dia berpusing. Dia bercampur angin, petir, sama api. Saya begini, terus saya kasih, terus pasti di sana begini sih pasti. Bukan begitu gak itu? Dia bilang, itu roh dia di sana mengajar saya macam mana itu cara pelepasan. Dia bilang bukan begitu, dia bilang lambat sudah kau tuh, dia bilang. Jadi saya nampak di roh sifat sana. Jadi itu roh jahat mau serang ibu gembala sidang. Tapi
Tapi saya punya roh berdiri begini, menentang sama tuh roh jahat yang ada dalam badan si Mas Tina. Jadi dia marah. Tidak, dia bilang, dia betul-betul macam haiwan. Dia begini, dua tangan dia begini. Dia macam mau cakar saya. Tapi ya dapat. Saya kasih itu roh, saya berdoa dalam nama Yesus, bilang terus macam ada itu cakrawala api campur petir, saya kasih umpan sebegini, terus dia terbuang. Nah, saya bilang memang sudah bebas, sebab saya sendiri lawan. Jadi kita mendoakan orang itu kena hati-hati, sebab roh itu akan cari kita balik. Dia akan lawan kita balik. Sebab roh yang kita doakan itu bukan roh biasa-biasa. Roh jahat. Itulah peperangan Armageddon. Kamu pikir peperangan Armageddon itu biasa-biasa? Itulah ketua roh jahat. Jadi setiap kali kamu mau mendoa, hati-hati. Sebab itu roh jahat akan tengok kau balik. Dia tengok kau di dalam alam roh. Bila kau lemah sana, dia masuk. Dia masuk. Jadi kau lagi ganti tuh orang. Aku pernah kasih 2 tuh orang. Nah begitu. Sekarang tahu masing-masing kita. Saya sendiri pun peperangan. Kamu pun peperangan. Betul-betul loh. Kalau kamu tidak beriman betul-betul, kamu tidak akan tembus. Seperti Gembala sedang cakap tadi, semua sekarang diserang. Itu roh suam-suam sedang. Tadi saya berdiri di sini. Kenapa saya macam saya mau kasih berhenti itu pujian penyembahan? Sebab saya nampak di sini. Saya begini nih, saya tutup banyak sini. Dia sedang. Dia mau melemahkan kamu sudah balik. Sebab kenapa? Itulah level perang yang kamu terima tuh, harus kamu kecap 100%. Sebab itulah kamu punya cobaan, kamu punya ujian untuk mendapat itu level. Bayangkan sini sudah level up tau. Level up, Aaron level up, Ibu Joyda level up, ya, Audrey level up, penutup Kirlius level up, Julita level up, Levon level up. Mana sudah itu? Mana sudah tuh? Ya. Kiwel level up. Tetap nyalakan Kiwel. Tetap Kiwel. Saya boleh tahu mana yang masih maintain sama mana yang mau turun-turun. Boleh tahu tuh, boleh tengok. Niti iman kamu sendiri betul tuh. Seperti macam mana Apostol itu Reda bilang. Dia bilang iman. Memang pun betul iman. Betul tuh iman. Walaupun kau dipinjam tubuh badan kamu, malaikat masuk. Kenapa malaikat masuk? Kan saya sudah cakap, Tuhan Yesus mengasihi umat di tempat ini. Itulah dia hantar ini sama ini. Kamu masih tidak paham. Itulah Tuhan Yesus bilang, jangan bermain. Sebab kita hanya alat. Tidak boleh meninggikan diri. Hanya alat. Bila kita sudah naik di surga, otomatis urapan ini akan ditarik kembali kepada Yeshua. Kita akan menjadi seperti manusia biasa. Ingat, semua itu hanyalah satu saluran supaya kamu percaya yang Tuhan itu ada di sini. Dia menangis. Ingat iman. Saya tengok tadi ya, masalah penyembahan terakhir tuh, wah punya banyak. Dia sedang mula sudah. Sebab kamu sudah menerima tuh level baru. Jadi semua mesti hati-hati. Kekalkan level perang itu yang kamu sudah terima. Oke, itu saja.